Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading kang kanci halakul negakian di 103,1 Batu Raja Radio. Radionya jema kita nih ya. Di Kamis Manis 25 Agustus 2022 Ading kang kanci selama sebidang keadapan kita talkshow lagi nih ya. Jumpa lagi nih di akhir tahun ke akhir tahun nih syaknya ya. Dengan Balai Bangkes Batu Raja atau Balai Penelitian Pengembangan Kesehatan Batu Raja Ading kang kanci. Nah, sumber Ibung Halipani lah hadir ya. Siapa yang lah hindung go Ibung Dwi Fitrianing Tias. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Holly. Iya, masih Ibung Olive ya, Ibung Holly Pak Bong ya. Nah, mau nih kabar nih, Ibung Dwi? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu Holly apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Jadi Bung Dwi ini ada yang kancil lah lamunnya ada jumpa ya, ada sapa salam di udara di kancil. Tentunya ya kita selama sebidang keadapan akan bincang-bincang nih. Pasti ada tema lah ya, bincang-bincang. Kalau nggak arah tentunya pedia yang diomongkan jemu tuh ya. Laju ngoceh dah jelas. Kira-kira perjumpaan kita hari ini itu akan bahas informasi apa sih untuk ading kang kanje di rumah? Silakan. Sebenarnya informasi ini tuh sudah banyak dibicarakan nih Bung di Indonesia. Apalagi tanggal 20 Agustus hari Sabtu kemarin, Kementerian Kesehatan Indonesia melalui juru bicaranya tuh mengkonfirmasi satu pasien di Jakarta yang terinfeksi penyakit tersebut. Wah lah ada berarti ya yang terinfeksi ading kang kancih ya. Jadi COVID-19 lah mulai melandai, lah mulai adem ayem nih, ternyata ada lagi yang membuat geger ading kang kancih. Cuka Ibung tebak kuda pasti yang ada monyet-monyetnya nih ya. Benar sekali Bung Oliva. Hari ini Bung Dwi akan memberikan semua informasi yang Ibung ketahui tentang penyakit cacar monyet atau monkeypox. Nah, ini biar pendengar setia Batu Raja Radio dapat waspada dan terhindar dari penyakit ini. Nah, itu ada yang kancih ya. Jadi untuk pendengar setia Batu Raja Radio ya, pastinya untuk nyimak nih ya, kira-kira cacar monyet tuh apa sih ya. Ternyata ada macam-macam cacar ada yang kancih. Bukan cuma cacar air yang kita kenal ya. Ini di tahun 2022 ada yang terbaru cacar monyet. Jadi interaktif kita di hari ini biar tidak ketinggalan informasi nih dari Ibung Dwi ya. Betul, dari Pranata Humas pertama nih ada yang kancih dari Balai Penelitian Pengembangan Kesehatan Batu Raja ya. Nah, Bung. jadi apa namanya kalau ketinggalan kan sayang pastinya ya. Jangan sampai kamblauhang de update ya di tengah maraknya media sosial mana. Jangan jadi insan yang merugi. Betul itu. Merugi ketinggalan informasi yang de bermanfaat. Pacak nian ya. Yang bermanfaat mana ading kang kancil perlu kita ketahui, bukan berarti cacarnya bermanfaat ya, tapi pengetahuan kita terhadap suatu penyakit itu ading kang kancil biar kita pacak menghindari lah ya. Nah, jadi kita langsung kan nih Bung ya untuk ngawali talkshow kita pagi ini ya. Sebenarnya nih ya, apa sih itu cacar monyet? Dari namanya kian kan lah ada monyet-monyet tuh kira-kira ya, de manusiawi ini kan. Ya silakan. Iya, jadi Bung, cacar monyet itu atau kalau dalam bahasa Inggris itu monkeypox ya Bung. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus langka dari hewan pengerat dan monyet. Nah, penyakit ini tuh ditularkan dari hewan ke hewan sebenarnya Bung. Tapi dia tuh juga bisa menular dari hewan ke manusia. Makanya disebut sebagai penyakit yang zoonosis kalau bahasa ilmiahnya. Nah, kasus penularan pertama dari monyet ke manusia itu terjadi pada tahun 1970 Bung. Sudah lama sekali kan. Ya. Itu di Kongo, Afrika. Dan sejak saat itu Afrika tuh menjadi daerah endemis cacar monyet. Jadi maksudnya endemis itu terjadi terus di situ. Terus menerus terjadi di situ tanpa misalnya tanpa intrusi dari luar gitu. Oke, jadi kalau di Afrika itu sejak tahun 1970 itulah jadi penyakit inilah ya, cak flu lah biasa ya. Kita malaria biasa. Oke, cuman walaupun biasa nih ada yang kanci kalau dianggap remeh ada akibat fatal ya Bung Dwi ya pastinya ada yang kanci. Nah, itulah pengenalan awal kita ya terhadap cacar monyet ini atau monkeypox dari kang kanci ya. Masih banyak bahasan menarik itu pengenalan awal ya. Mungkin di Bung Dwi nak sapa salam kudai. Sapa salam. Lah lama ada mengudara.
Apa ya, Bu? Iya, senggol-senggol kawan-kawan di kantor. Iya, kalau ada yang mendengarkan, semoga selalu sehat selalu. Amin. Terhindar dari penyakit karena ini mulai masuk musim pancaroba Oh, nih, Bu. iya betul. Udara agak panas, jadi panas dalam, batuk-batuk, sakit tenggorokan. Nah, itu harus banyak minum. Nah, betul itu ading Kadang Kangkang. sore hujan, Nah, jadi harus tingkatkan imun kita. Betul ya. Jadi masih banyak nih bahasan menarik kita tentang cacar monyet nih ading Kangkang ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jema kita. Talkshow Batu Raja Radio. Aduh nih dingin-dingin ya cuaca di kawasan Bakung, belum ada matahari ini masih malu-malu nak ngeluar ya. Padahal nih pagi-pagi bagus juga untuk berjemur di Bung Dwi ya. Iya betul, Bu. Juga dingkang kanca ningkatkan daya tahan tubuh pula ya. Betul. Nah itu. Nah tadi kan sempat disenggol nih bahwa kasus penularan pertama dari cacar monyet ke manusia ini terjadi pada tahun 1970 di Kongo Afrika nih Bung ya. Nah itu kan lama nian di Bung Dwi ya. Nah ngapa sih tiba-tiba di tahun 2022 kok penyakit cacar monyet ini kembali lagi membooming ya? Ya silakan. Nah jadi Bung, bulan April 2022 kemarin tuh beberapa orang dari Inggris sempat berpergian ke Nigeria, Afrika tadi Bung. Nah saat itu penduduk di Nigeria itu sempat menunjukkan gejala dan tanda-tanda klinis penyakit cacar monyet. Jadi pas kembalinya orang-orang dari Inggris itu pada bulan Mei ya ke negara asalnya, mereka tuh mulai menunjukkan gejala yang sama Bung. Dan setelah dites ternyata konfirmasi penyakit cacar monyet. Waduh. Nah, saat itulah penyakit cacar monyet tuh mulai menyebar ke berbagai belahan dunia. Itulah dingkang kanci. Memang berarti dampaknya tuh besar nian ya kalau kita bepergian tapi ada naati protokol kesehatan tadi. Jadi ternyata dingkang kanci awal mulai muncul cacar monyet ini tahun ini ya itu awal mulanya karena bepergian tadi tuh ya. Iya, betul. Nah ke tempat yang endemis cacar monyet atau tempat yang daerahnya sering ya adanya penyakit cacar monyet itu. Betul. Jadi mana tuh dengan kasus cacar monyet yang pertama di Indonesia nih Bung Dwi? Iya Bung. Jadi menurut Kemenkes Bung, pasien yang terkonfirmasi cacar monyet itu seorang WNI berusia 27 tahun yang tiba di Jakarta dari perjalanan ke luar negeri. Pula. Jadi ke Belanda, Swiss, Belgia dan Prancis Bung waktu tanggal 8 Agustus. Nah, tanggal 14 Agustus pasien ini mengalami demam dan pembesaran kelenjar getah bening yang penyakitnya Olga itu Bung. Di belakang telinga. Terus pas 16 Agustus mulai tuh muncul ruam-ruam tuh kan Bung, cacar itu kan. Nah, ruam di telapak tangan, di kaki dan sebagian Bung di sekitar alat genital. Nah, pas tanggal 18 Agustus untunglah pasien ini tuh mendatangi fasilitas kesehatan kan Bung. Mungkin dia tuh sudah merasa aneh kan Bung. Terus curiga juga kan. Nah, terus diperiksa di PCR sama orang RS pas tanggal 19 hasilnya keluar dan terkonfirmasi positif cacar monyet. Waduh ya. Jadi manahilah sembuh atau masih dirawat tapi di rumah. Oke, itu ringkang kanca. Jadi perlu dipikirkan juga nih untuk kamblong yang galak beperjalanan ya. Yang galak beperjalanan ke luar negeri ya. Yuk dijaga kesehatannya. Kalaupun kiranya kamblong merasa daya tahan tubuh kamblong kuat ya. Ada nutup kemungkinan yang kita datangi sesudah kita beperjalanan itu daya tahan tubuhnya lemah ya. Pacak tertular juga kalanya di ukang adingkang kanceh ya. Nah, kalau itu nih Bung kronologinya ya, mana dengan gejala yang timbul ya, apakah cacar monyet ini punya gejala yang sama dengan cacar-cacar lain yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia atau beda nih? Memang hampir mirip Bung gejalanya dengan cacar air, cuman ada yang membedakan. Kalau misalnya cacar monyet itu ada pembengkakan kelenjar getah bening. Jadi kalau misalnya di belakang telinga ada yang benjol-benjol, demam, terus sakit kepala, nyeri otot sama lelah, nah itu harus curiga. Itu Bung, karena cacar monyet tuh biasanya penyakit yang sembuh dengan sendirinya walaupun dia tuh beda, dia tuh bisa sembuh sendiri Bung. Sembuh dewe dari mulai 21 sampai 28 hari. Tapi ada catatannya nih Bung, pasien tuh harus tidak menderita penyakit pemberat lain. Nah, kayak yang komorbid itu harus nggak punya kan Bung. Itu syaratnya. Jadi kalau kita ngatik penyakit berat lain
cacar monyet ini pacak sembuh ya. Iya, Bung, betul. Cepatnya. Nah, tadi kan dijelaskan Ading Kangkanci kalau cacar monyet ini disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan monyet ya, bukan dari hewan lain. Namanya kan lah cacar monyet ya. Nah, jadi apakah untuk proses penyembuhannya ya pasien cacar monyet ini harus diisolasi di ruang khusus ya? Halnya pasien COVID-19 nih, ingat kan dua penyakit ini tuh sama-sama disebabkan oleh virus nih, Bung Dwi. Betul. Memang disebabkan oleh virus ya, Bung. Cuman menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Bapak Muhammad Syahril, pasien cacar monyet memang harus diisolasi mandiri, Bung. Tapi tidak seketat pasien COVID. Yang penting terpisah dari keluarga dan tidak kontak dengan keluarga, karena tuh penularan penyakit cacar monyet hanya melalui sentuhan secara langsung dengan ruam pada tubuh gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia dicacar jangan dipegang. Jangan dipegang ya. Langsung ini nular juga. Aduh, betul. itu Ading Kangkanci. Jadi cukup mudah lah penularannya kalau kita tidak melakukan isolasi atau berdiam diri di rumah di Ading Kangkanci. Jadi memang ini tuh harus dibiasakan untuk hidup sehat lah ya, Bung. Betul, Bung, betul sekali. Karena kan lo halnya kita dari COVID-19, Bung ya. Baik itu menjaga protokol kesehatan ya, yang lah diterapkan semenjak pandemi COVID-19 itu ya. Karena walaupun dia dengan virus juga kita masih tetap harus menerapkan protokol kesehatan tadi, Bung ya. Betul, Bung. Jadi tetap pakai masker, cuci tangan dengan sabun, nggak air yang mengalir, jaga jarak, nggak ada berkerumun, nggak membatasi bepergian itu. Betul, Bung. Selain menjaga protokol kesehatan, ada beberapa hal nih, Bung, yang harus dilakukan agar terhindar dari penyakit cacar monyet. Nah, kira-kira apa itu Ading Kangkanci? Penasaran kan? Jangan kemana-mana, kita masih di 103,1 Batu Raja Radio, radio yang cuma kita. Talkshow Batu Raja Radio. Oke, lanjut Ading Kangkanci lah, 30 menit minggu dari jam 9 pagi nih ya. Jadi Ading Kangkanci lah dibahas nih ya, apa namanya, mengenai kita masih tetap harus jaga protokol kesehatan. Bedanya dengan COVID-19 ya, meskipun sama-sama virus, ternyata penularannya nih lebih mudah lagi Ading Kangkanci cacar monyet. Jadi kalau ada yang terkena cacar monyet jangan disentuh-sentuh ya. Kalau kamblahang penasaran dipegang ya. Laju nular dia Ading Kangkanci ya. Nah, tadi kan disebutkan ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan terhindar dari penyakit cacar monyet tadi tuh ya, Ibung Dwi. Kira-kira apa kian sih, Bung, hal-hal yang harus dilakukan terhindar? Silahkan. Iya, Bung. Pertama nih, Bung, yang harus kita ketahui, cacar monyet ini bisa menularkan melalui cakaran atau gigitan hewan serta kontak dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi, Bung. Nah, jadi penularannya itu masuk melalui saluran pernapasan, kulit kalau ada yang luka di kulit ya, Bung, atau selaput lendir kayak mata, hidung, sama mulut. Nah, maka dari itu kita harus menghindari kontak langsung dengan hewan pengerat, misalnya kayak tikus, itu hamster, Bung, marsupial, primata non manusia yang kayak monyet, kera kayak gitu, Bung. Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya, jadi yang melihara hamster juga harus waspada nih berarti jaga ya. jarak dulu, Bung. Jangan di apa namanya di cacar monyet yang lagi membobing inilah pokoknya. Jangan dulu gemes-gemesan sama hamster nih ya. Karena Ibung dulu juga pernah tuh melihara ya. Digigit kucing. Karena melihara dua-duanya kan. Kucing ngirinya tikus, ada digigitnya, meninggoy deh. Sedihnya. Iya, jadi berarti kita nih harus jaga jarak kuda ya dengan hamster, monyet, nggak hewan-hewan yang berpotensi ngundang virus nih Ading Kangkanci ya. Apalagi hewan-hewan yang liar lah istilahnya, kata ini Ading Kangkanci. Cak tikus ya, siapa sih yang melihara tikus? Ya. Nah, jadi untuk selanjutnya nih, Ibung, apa lagi nih? Nah, selanjutnya, Bung, harus memasak bahan makanan, terutama daging-dagingnya, Bung, sampai benar-benar matang. Waduh, itu Ading Kangkanci ya. Jadi yang hobi makan daging yang belum terlalu matang ya, atau medium apa dia Johang tuh makan steak ya. Adek tahu lah kita, Bung ya.
jadi itu harus dihindari kuda dingkang kanceh ya, biar terhindar dari berbagai macam penyakit tadi ya. Betul, Bu. Harus dimasak sempurna. Jadi apa namanya tuh biar kita tuh juga terhindar dingkang kanceh ya. Dek juga ini Bung ya, bertukar peralatan masakan ya. Bung. Pakaian, peralatan mandi, sampai tempat tidur tuh jangan dulu, Bu. Waduh, itu ada yang kancing. Jadi memang manahi kita masih tetap harus waspada tuh lah intinya. Walaupun COVID-19 lagi adem ayem ada yang kancing ya. Nah, jadi itu ada sih kok gini Bung Dwi ya, karena penasaran juga nih ya. Kan karena pandemi kemarin ya, sempat beberapa tahun lah ya, lumayan lama COVID ini Bung ya. Jadi masyarakat Indonesia ini kan diwajibkan untuk vaksin ya. Jadi apakah untuk mengantisipasi cacar monyet ini kita juga harus vaksin itu Bung Dwi? Nah, jadi Bung Holifa dan pendengar setia Batu Raja Radio nih yang mungkin bertanya-tanya tentang vaksin cacar monyet, Bapak Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin tuh pernah menjelaskan, Bung, pemerintah sudah membeli 10.000 dosis vaksin penyakit cacar monyet. Tapi untuk merek vaksin belum bisa diumumkan karena sama dengan berbagai vaksin lainnya, proses pengadaan vaksin cacar monyet ini, Bung, harus melalui rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM kita, Bung. Jadi produk-produk vaksin cacar monyet yang ada tuh sedang dilakukan uji klinis nih, Bung, sama BPOM, bersama dengan Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Nah, tapi nih Bung, pasti yang masih bertanya-tanya kan. Kata Bapak Menteri Kesehatan sendiri tuh vaksin cacar monyet tidak diberikan kepada semua orang. Jadi hanya untuk orang-orang dengan imunitas yang rendah. Karena menurut Bapak Menteri, kebijakan ini dibuat merujuk tingkat penularan cacar monyet. Menurutnya penyakit ini bukan penyakit dengan tingkat penularan tinggi nih, Bung, walaupun mudah ya untuk menular, tapi nggak terlalu tinggi kayak COVID, Bung. Cacar monyet itu tidak ditularkan melalui droplet seperti COVID. Kan kalau COVID kalau kita bersin kan bisa langsung tertular kan. Kalau ini tidak, Bung. Jadi penyakit itu tuh cuma ditularkan melalui sentuhan langsung dengan orang yang sedang mengidap cacar monyet. Nah, pemerintah kita ini juga mengikuti arahan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk proses pemberian vaksin nanti. Sampai saat ini WHO sendiri tuh belum memberikan rekomendasi pemberian vaksinasi cacar monyet secara massal kayak COVID. Nantinya tuh ada syarat nih, Bung, dan kriteria sendiri bagi kelompok atau orang-orang yang akan mendapatkan vaksinasi cacar monyet ini. Oke, tadi kan. Jadi sampai manahi ya, tepatnya di bulan Agustus ini belum ada tuh arahan untuk kita melakukan vaksin ya terhadap kalau yang terkena cacar juga masih tetap harus waspada ya, jangan dulu berinteraksi dengan keluarga yang lain. Di Indonesia di itu ada yang kancil ada ya kasus yang positif dinyatakan bahwa dia terkena cacar monyet ini ada yang kancil ya. Yang hobi berperjalanan keluar juga, Bung ya, tetap waspada kian, jangan terlalu hinca iga kamu huse sampai lupa kalau kamu baliknya ke ngundang virus ya. Jangan terlalu santai sampai kamu lupa jaga daya tahan tubuh ya. Kalau daya tahan tubuh kamu belum lemah kan berbagai macam penyakit juga mudah ya kita dapatkan ading angka ya. Nah, inilah 36 menit minggu dari jam 9 pagi. Kita masih berlanjut ngut ke jam 10 ading angka di Talkshow Batu Raja Radio. Talkshow Batu Raja Radio. Aduh Bung Dwi ya, perjumpaan kita yang lah lama dek jumpa pun dek lama. Iya nih ada yang kangen sih ya. Jadi lah sedikit perkenalan tadi ya dengan cacar monyet ini ya. Kata jema tuh aman dek kenal dek sayang ya Bung ya, tapi untuk cacar monyet ini janganlah mendak disayang ya Bung. Laju betah dia kelenggok kamu ya. Oke, itu ada yang kangen karena lah jam 10 pagi
pagi nih ya. Ada juga lah kita sebutkan fakta-fakta informasi terkait cacar monyet yang lah dibagikan oleh Ibung Dwi untuk ading kang kance pendengar setia Batu Raja Radio ya. Pastinya semoga apa yang dibagikan tadi menunjukkan manfaat untuk Kamblong Hang ya. Mungkin ada yang masih nak disampaikan Ibung Dwi? Nah, barusan Bung pagi ini tuh dapat kabar lagi apa tuh? Dari Instagram. Kan kalau di Sulawesi Bung ada suspek Bung. Suspek cacar monyet. Waduh. Jadi sekarang katanya masih di RS, masih nunggu hasil tes kan Bung. Semoga saja negatif ya Bung. Biar cukup satu aja cacar monyet di Indonesia ini. Pokoknya tetap jaga kesehatan dan kebersihan dimanapun berada. Dan terima kasih nih untuk Ibu Adeng Kance, pendengar setia Batu Raja Radio yang telah menyimak siaran kita hari ini sampai selesai. Terima kasih kembali Bung Dwi ya. Dengan informasi yang sangat bermanfaat disampaikan pagi hari ini. Pastinya Dingkang Kance aning kan kata Ibung Dwi tadi ya, tetap jaga kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh Kamblong Hang supaya terhindar dari berbagai macam virus tuh Ibung Dwi ya. Jadi terima kasih banyak Bung ya. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu. Jangan masih banyak. Jangan bosan-bosan Iya, karena akhir tahun nih masih banyak perjumpaan kita dengan Ibung Dwi dengan tema-tema menarik bermanfaat lainnya ya. Kesehatan ya. Jadi Bung Halifa bersama dengan Ibung Dwi pamit ya. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang salah Bung ya. Iya Bung. Semoga selalu dalam keadaan sehat, enggak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Ibung Dwi ya. Hati-hati di jalan tentunya. Sudah ini ada Kang Kance tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radio yang cuma kita. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.